Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai diksi dalam puisi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dalam membuat puisi, meliputi gaya bahasa atau majas, pengimajian atau citraan, kata konkret, sehingga puisi yang diciptakan memiliki sesuai yang diinginkan. Yang pertama, gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Sedangkan jenis majas yang sering digunakan dalam membaca puisi yang pertama, personifikasi, metafora, hiperbola, simile, dan juga repetisi. Berikutnya, pengertian dan contoh majas. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu gaya bahasa yang memberikan sifat benda seolah-olah hidup atau memiliki sifat dan perilaku seperti manusia. Contoh, tetesan air menyerbu bumi, suara angin berteriak membisingkan telinga, pohon menari mengikuti angin. Pada kata tetesan air menyerbu bumi, itu menggambarkan bahwa air seolah-olah dapat berjalan, menyerbu bersama-sama, seperti itu ya. Kemudian angin berteriak. Selama ini kita tidak pernah ya pastinya mendengar teriakan angin. Nah, tapi di sini digambarkan seolah-olah angin dapat berteriak. Terus kemudian yang berikutnya, pohon menari mengikuti angin. Pastinya tidak mungkin ya pohon bisa menari, tapi di situ karena menggunakan majas, maka jadilah pohon menari mengikuti angin. Selanjutnya adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu keadaan dari yang sebenarnya. Contoh, kulitnya halus bagaikan sutra, matanya berkilau-kilau seperti bintang, jantungku menabuhkan genderang saat melihatnya. Pada kata-kata kulitnya halus bagaikan sutra itu berlebihan, karena sesungguhnya kulit itu sebenarnya tidak ada yang halusnya seperti sutra, seperti itu. Kemudian matanya berkilau seperti bintang. Apa iya ada mata yang sampai memancarkan cahaya seperti bintang? Itu kan tidak mungkin. Nah, itulah contoh dari majas hiperbola. Selanjutnya kita masih melanjutkan pada jenis majas yang biasa digunakan pada puisi, yaitu majas simile. Majas simile adalah majas perumpamaan dengan menggunakan kata ibarat seperti, laksana, umpama, bak, dan lain-lain. Contohnya, laksana air dengan minyak, wajahnya bagaikan bulan purnama, seperti air di daun talas. Berikutnya, majas repetisi. Majas repetisi yaitu gaya bahasa dengan mengulang kata yang sama dalam setiap barisnya. Contoh, tanpa hadirnya cinta, tanpa hadirnya kasih sayang, tanpa hadirnya kau yang selalu dinanti. Kata tanpa itu selalu muncul di setiap baris puisi. Itulah yang dinamakan majas repetisi. Berikutnya, diksi dalam puisi meliputi pengimajian atau citraan. Imaji merupakan gambaran atau citraan objek dalam puisi. Ada 3 jenis imaji dalam puisi, yaitu imaji visual, imaji auditif, dan imaji taktil. Imaji visual yaitu citraan yang menggambarkan seolah-olah objek dapat dilihat menggunakan mata. Contohnya, mentari tersenyum cerah di atas lembah, merambat jari cahaya dari kisi-kisi jendela, tertoreh pola-pola jingga di wajah lelah, gadis yang mendesirkan lelah. Di situ ada kata-kata mentari tersenyum cerah di atas lembah. Jadi
Jadi seolah-olah kita diajak untuk melihat ada matahari yang bersinar, merambat dari cahaya dari kisi-kisi jendela. Di situ seolah-olah kita diajak melihat adanya semburat cahaya yang masuk melalui kisi-kisi jendela. Tertoreh pola-pola jingga di wajah lelah. Kita diajak untuk membayangkan atau melihat ada seseorang yang wajahnya kelelahan, gadis yang mendesirkan lelah. Di situ juga diajak untuk melihat ada seorang gadis yang sedang kelelahan seperti itu. Masih tentang imaji ya. Di sini berikutnya adalah imaji auditif. Imaji auditif adalah imaji yang merangsang indera pendengaran. Contoh, desau angin selatan menyisir teluk, degup laut didebar ombak. Nah, di situ kita seolah-olah diajak untuk mendengarkan adanya suara deburan ombak seperti itu ya. Selanjutnya, imaji taktil. Imaji taktil adalah imaji yang berhubungan dengan indera perabaan. Seolah-olah apa yang disajikan di dalam puisi kita dapat merasakan melalui kulit kita, indera peraba. Contoh, ketika hujan turun, bulirnya merobek mukaku hingga luka dan berdarah-darah. Nah, di sini kata-kata bulirnya merobek mukaku itu seolah-olah kita dapat merasakan tetesan air hujan itu merobek muka atau merasakan perihnya ya terkena guyuran air hujan seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke diksi, yaitu kata konkret. Kata konkret adalah kata yang rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera. Konkret dapat berarti nyata, terwujud, atau benar-benar ada. Contoh, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya pada pohon berbunga itu. Nah, pada kata-kata yang sudah saya beri warna yang berbeda, yaitu hujan, bulan Juni, pohon, bunga, itu adalah hal-hal yang nyata ya. Hujan misalnya, itu kan benar-benar kita ngerti hujan itu seperti apa, deskripsinya berarti sama. Kemudian pohon juga sama, deskripsi yang dalam puisi dan juga dalam kenyataan itu sama. Begitu juga dengan kata bunga, itu sama-sama artinya tetap bunga. Nah, di situ namanya itulah contoh-contoh dari kata konkret. Selanjutnya adalah kata konotatif. Kata konotatif adalah kata yang berasosiasi atau berkaitan dengan hal lain atau bisa disebut makna yang tidak sesungguhnya. Contohnya, bersilat lidah, sebatang kara, darah biru, kabar angin. Nah, kata bersilat lidah itu bukan berarti berkelahi menggunakan lidah ya, tetapi di situ adalah orang yang pandai berbohong. Kemudian sebatang kara itu juga artinya hidup sendirian. Darah biru itu bukan berarti orang tersebut adalah darahnya berwarna biru, itu bukan ya, tetapi adalah keturunan dari bangsawan seperti itu. Demikian anak-anak untuk pembelajaran diksi kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Sehat-sehat selalu. Semoga kalian kelak menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.